Halo Kamra Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Seperti biasa, Demi Masa akan menceritakan tentang konspirasi-konspirasi yang terjadi di dunia ini. Untuk kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas misteri konspirasi yang cukup besar, yaitu Ratu Inggris Elizabeth I. Ada teori yang mengatakan bahwasanya Ratu Inggris Elizabeth I ialah seorang pria. Apakah benar? Langsung saja kita kupas tuntas teorinya. London. Sejarah mencatat Ratu Elizabeth I sebagai penguasa monarki Inggris ke-6 sekaligus yang terakhir dalam dinasti Tudor. Ia lahir di Greenwich 7 September 1533 dan meninggal di Richmond 24 Maret 1603 di usia 69 tahun. Tulang belulangnya disatukan dengan milik kakak tirinya, Mary I atau dikenal dengan Bloody Mary di sebuah makam di Westminster Abbey. Kini, tanda tanya besar merebak. Benarkah tulang itu peninggalan ratu yang memerintah di masa keemasan Inggris selama 45 tahun? Ataukah bukti dari konspirasi terbesar dalam sejarah Inggris? Jika terbukti itu bukan kerangka Ratu Elizabeth I, bisa jadi sejarah panjang Inggris selama 4 abad didasarkan atas sebuah kebohongan besar. Apakah sesungguhnya yang terjadi? Sebuah buku kontroversial yang baru diterbitkan, The King's Deception, karya penulis Amerika Serikat, Steve Berry yang kembali mengangkat kisah dan desas-desus yang sejatinya sudah lama berembus. Alkisah, kebohongan itu terjadi di suatu pagi di musim gugur. Saat kepanikan melanda sekelompok orang di sebuah istana kecil di desa Cotswold, Paisley. Raja Inggris saat itu, Henry, bisa tiba kapanpun. Ia sedang melakukan perjalanan jauh dari London yang amat tidak nyaman bagi penguasa 52 tahun yang kegemukan dan tak bisa jalan akibat luka bernanah demi menemui putrinya Elizabeth. Sang putri kecil sengaja dikirim ke pedesaan agar tak kena wabah yang merebak di ibu kota. Tapi ia malah jatuh sakit, demam tinggi dan pendarahan. Setelah beberapa minggu sakit hingga muntah darah, tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan. Malam sebelum raja tiba, putri tercinta hasil pernikahan dengan Anne Boleyn sekarat. Pagi harinya, Elizabeth meninggal. Panik tak terelakkan, pengasuh Elizabeth, Lady Kate Ashley punya alasan untuk takut mengatakan pada raja tentang berita duka cita ini. Bisa-bisa nyawa mereka melayang disiksa dengan bengis. Apalagi 4 anak Henry meninggal saat kecil. Satu lainnya adalah Edward yang sakit-sakitan di usianya yang kelima dan seorang perempuan muda berusia 20 tahun yang belum menikah dan merana karena patah hati. Elizabeth adalah anak kesayangan sang penguasa Tudor. Di masa depan, ia akan dinikahkan dengan pangeran dari Prancis atau Spanyol, sekutu internasional. Tak hanya itu, anak Elizabeth adalah pewaris dinasti yang amat dinanti-nanti. Elizabeth palsu. Tapi, Elizabeth sudah meninggal. Satu-satunya cara untuk menyembunyikan kebenaran pahit itu, selain melarikan diri, adalah menipu sang raja. Pikiran pertama yang terlintas di pikiran Kate Ashley adalah menemukan seorang gadis desa untuk bertukar tempat dengan sang putri. Namun, tak ada gadis cilik yang seumuran dengan Elizabeth. Hanya ada seorang bocah laki-laki canggung bernama Neville. Neville dipaksa menjadi seorang putri raja. Saat bersua dengan putrinya, Henry yang jarang bertemu dengannya tak merasakan perubahan itu. Putri raja dikenal dengan sangat lembut, rajin belajar, dan pemalu berat. Ia tak pernah bicara di depan raja, ayahnya yang telah memenggal ibunya sendiri. Setelah memakamkan Elizabeth di peti batu di bawah tanah istana, pengasuh dan pengawal yang bersekutu itu mulai mengajarkan Neville bagaimana untuk jadi putri sesungguhnya. Tak ada yang curiga
mengira perubahan fisiknya adalah akibat pertumbuhan dari gadis cilik menjadi gadis remaja. Demikian dimuat Daily Mail 8 Juni 2013. Termasuk Elizabeth yang dulunya pemalu jadi pemberani dan angkuh. Elizabeth juga lebih lambat menyerap pelajaran. Padahal saat masih kecil, ia bak spons yang cepat menyerap semua hal yang diajarkan gurunya. Tentu saja teori ini yang absurd, mengingat kisah masyhur Ratu Elizabeth Virgin Queen yang hingga saat ini diabadikan dalam drama, lagu, bahkan film, salah satunya oleh Shakespeare. Menjadi ratu dan pendulum sejarah berayun cepat. Saat Henry wafat, saudari Elizabeth, Mary menjadi seorang ratu. Ia kemudian menjebloskan Elizabeth dalam penjara agar tidak mengancam tahtanya. Elizabeth tinggal di tahanan disertai Kate Ashley dan Thomas Perry, pasangan abadi yang mengubahnya dari bocah laki-laki menjadi seorang putri. Saat Mary I meninggal dunia di usia 42, yang pertama dilakukan Elizabeth sebagai ratu adalah mengangkat Lady Ashley sebagai kepala pelayan dan mengangkat Thomas Perry sebagai bangsawan yang punya kedudukan penting. Penulis buku Steve Berry yakin, pada suatu hari, Elizabeth membuka rahasianya pada kepala rumah tangga istana yang baru William Cecil, yang punya reputasi berkemampuan cenayang. Ia meyakinkan Cecil bahwa rencana menikahkannya dengan pangeran dari negeri lain akan membawa kehancuran bersama. Ini bukan kali pertama cerita itu ditulis dalam buku. Kisah tentang anak lelaki Beasley pernah diangkat dalam sebuah buku karya pengarang Dracula, Bram Stoker, Imposter. Stoker mendengar cerita turun-temurun tentang peti mati ditemukan oleh seorang pendeta di Beasley selama awal tahun 1800-an. Berisi kerangka seorang gadis mengenakan riasan ala Tudor, bahkan permata yang dijahit ke gaunnya. Pasti dia bukan gadis biasa. Di atas segalanya, Stoker yakin, satu-satunya penjelasan mengapa Elizabeth I yang menduduki tahta pada tahun 1558 dalam usia 25 tahun tak pernah menikah, bahkan bersumpah tak akan bersuami meski Kaisar Spanyol menyodorkan putranya. Sebuah keputusan yang memprovokasi penyerbuan Spanyol. Elizabeth juga terkenal dengan ucapannya kala itu, bahwa ia tak takut dengan serbuan Spanyol. Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita, dan aku tak takut pada apapun. Petunjuk aneh. Penulis buku Steve Berry mengangkat kembali cerita ini dari kunjungannya ke Katedral Ely di Cambridgeshire 3 tahun lalu, saat ia mendengar tentang sebuah rahasia yang hebat, yang ternyata didukung banyak referensi. Keyakinannya bertambah saat melihat lukisan karya pelukis istana William Scrooge yang memotret Elizabeth saat masih gadis cilik. Bahunya ramping, leher halus, dan wajah berbentuk hati dengan rambut warna jahe dan alis. Dibandingkan dengan lukisannya yang setelah dinobatkan, bahunya yang lebar dan lehernya disembunyikan dalam kerah tinggi. Ia memakai wig, alisnya gundul, rahang tegas, dan bentuknya persegi. Ratu Elizabeth I selalu tampil dengan wig dan riasan tebal, tak mengizinkan seorang pun melihatnya dalam kondisi polos. Keanehan diri dalam Elizabeth sebenarnya sudah terendus oleh para anggota keluarga Tudor ratusan tahun lalu, meyakini sang ratu menyimpan rahasia besar. Lantas, bagaimana meyakinkan bahwa informasi itu bukan sekedar rumor? Steve Berry menyarankan untuk uji DNA. Analisis yang sama membuktikan bahwa kerangka di bawah tempat parkir di Leicester adalah Raja Richard III. Namun, dia menambahkan, sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk membuktikannya. Membuka makamnya dan melihat apakah dua kerangka di sana adalah benar milik dua perempuan, Mary I dan Elizabeth, ataukah ada tulang belulang pria di sana. Kuburan Elizabeth I tak pernah dibuka. Ini saatnya menguaknya dan memeriksa apa yang sebenarnya ada di sana. Nah, demikianlah teori-teorinya. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki teori-teori yang cukup menarik untuk dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah sejarah lainnya.